Assalamualaikum semuanya. Namanya singkat, Baikuni, lahir di Magelang, Jawa Tengah. Pria tinggi kekar ini pernah membuat kita semua merinding di masanya. Dia mengaku telah membunuh 7 anak jalanan. Semuanya berumur di bawah 12 tahun. Dan ini yang bikin seram, 3 di antaranya dimutilasi pakai golok. Mereka adalah anak jalanan yang berada di daerah Jakarta Timur. Sejumlah kabar menyebutkan bahwa lantaran takut mendengar kisah si Baikuni ini, kawasan terminal Pulau Gadung sempat sepi dari anak-anak jalanan kala itu. Mereka ngeri membayangkan keganasan pria yang akrab disapa Babe itu. Namun, siapa sih si Babe ini? Kenapa dia bisa begitu ganasnya? Masa lalu apa yang melatarinya hingga dia bisa seperti itu? Sebenarnya informasi tentang jati dirinya dan riwayat masa kecilnya cuma sedikit yang terkuak. Sarlito Wirawan, psikolog Universitas Indonesia yang bertemu dengan Babe di rumah tahanan Polda Metro Jaya, mengisahkan kepada wartawan mengenai jati diri si Baikuni ini. Babe lahir di Magelang, hampir sama seperti keluarga teman-temannya yang lain di sana. Ayahnya adalah seorang petani. Jika Baikuni akan berangkat ke sekolah, ayahnya akan mengantarnya sembari berangkat ke sawah. Masa kecilnya di dalam keluarganya sebenarnya baik-baik saja. Namun ketika di sekolah, Baikuni selalu diolok-olok oleh teman sekolahnya lantaran tidak pernah naik kelas. "Bodoh kamu Baikuni." Kata-kata seperti itu sudah biasa baginya. Bukan hanya oleh temannya, gurunya pun tak absen dalam membuli Baikuni. Karena tidak tahan lagi dan sering tidak naik kelas itu, Baikuni pun tamat di kelas 3 SD. Lalu di usianya yang ke-12 tahun, ia kabur sendirian ke Jakarta. Usia yang masih sangat belia untuk merantau. Bahkan pengalaman untuk keluar desa pun dia belum pernah. Di ibu kota, dia menggelandang di lapangan banteng Jakarta Pusat. Hidupnya luntang-lantung tidak jelas. Untuk makan minum sehari-hari, dia mencari uang dengan mengamen di jalanan. Anak belia terjun ke dunia yang sangat kelam. Ditipu orang sudah menjadi bagian hidupnya saat itu. Baikuni mengalami hampir semua kekejaman jalanan. Dipukuli karena menolak memberikan setoran uang mengamen. Dihajar karena mengamen di wilayah lain. Badan dan muka Baikuni sudah tak asing dengan yang namanya tonjokan. Biru lebam di wajah menjadi riasannya saat mengamen. Bahkan Baikuni adalah korban dari sodomi. Waktu itu dia menolak, tapi apa daya karena dipaksa dan pelakunya adalah orang yang lebih kuat dan tidak bisa melawan. Akhirnya Baikuni pasrah. Suatu waktu, Babe bertemu seseorang bernama Cuk Saputra. Dengan perkenalan yang singkat, Babe kemudian dibawa ke Kuningan, Jawa Barat dan diminta untuk memelihara kerbau. Cuk Saputra tak tega mendengar cerita Babe yang berusaha bertahan dari kejamnya kota besar sendirian. Dan di Kuningan itulah Babe bertemu dengan jodohnya, seorang wanita yang sangat dicintainya. Dia menikah di umur yang terbilang muda, yaitu 21 tahun. Namun bukan kebahagiaan yang Babe rasakan setelah menikah, melainkan jiwa dan raganya dipenjara trauma. Psikologis selama dia di jalanan sepertinya tidak dapat ia lupakan begitu saja. Bahkan Baikuni mengaku tidak mampu berhubungan layaknya suami istri. Hubungan pernikahan yang tidak normal itu akhirnya berakhir dengan wanita yang dicintainya meninggal dunia. Depresi ditinggal mati sang istri, Babe kemudian kembali lagi ke ibu kota, menjajah lagi Jakarta yang sulit dari awal. Dia memulai hidupnya di kawasan terminal Pulau Gadung. Ia menjadi penjual rokok sampai memelihara anak jalanan. Melihat anak jalanan yang ia pelihara,
Babe merasa ada hal yang aneh dalam dirinya. Di sana hasrat seksual yang menyimpang kian menjerat Baikuni. Bila hasrat seksualnya datang, dia tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Cukup mengambil satu dari anak-anak jalanan yang dipeliharanya, sedikit demi sedikit. Tapi hampir semua anak jalanan itu pernah dilakoni Babe. Tidak cuma seks yang menyimpang, dia juga membunuh 7 dari anak-anak itu. Semua kasus pembunuhan yang dilakukan Babe polanya selalu sama, yaitu mereka akan dibunuh bila mereka menolak diikat dengan tali rafia. Setelah korbannya tewas, baru Babe akan berhubungan seks dengannya. Setelah itu, korban dimutilasi untuk menghilangkan jejak. 3 korban dimutilasi dan 4 korban dibunuh secara biasa. Babe juga mengaku bahwa hanya 7 kali melakukan hubungan seksual dan hanya dilakukan dengan korbannya. Dia mengatakan bahwa tidak pernah mengalami mimpi basah dalam hidupnya. Sementara ada salah satu korbannya yang telah berhubungan seks selama 6 bulan dengan Babe. Dengan perilaku seperti ini, Babe bisa dikatakan sebagai penderita pedofil. Karena selalu melakukan hubungan dengan anak di bawah 12 tahun. Babe juga pengidap gangguan mikrofili atau berhubungan seks dengan mayat, walaupun itu terpaksa katanya. Dengan segala perbuatannya, Babe akhirnya tertangkap setelah adanya pengaduan dari salah satu orang tua korban yang pada saat itu berusia 9 tahun yang menghilang. Korban tersebut akhirnya ditemukan tewas termutilasi pada tanggal 8 Januari 2010 dan kepalanya ditemukan sehari kemudian. Babe sendiri ditangkap di kediamannya di Gang Masjid Haji Dalim, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 9 Januari 2010. Pada 6 Oktober 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Babe. Hukuman ini di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati. Jaksa pun mengajukan banding dan dikabulkan. Pada 13 Desember 2010, vonis ini diperberat menjadi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Atas vonis sesuai tuntutan penuntut umum ini, Babe mengajukan kasasi. Namun pada 21 April 2011, hukuman itu tidak berubah. Demikian juga di tingkat PK. Mahkamah Agung tetap menghukum mati Babe. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Ahmad M. Akung, di Harian Kompas edisi 20 Januari 2010, ia menulis, seseorang bisa menjadi homoseksual pedofil karena dipengaruhi berbagai faktor seperti genetika, pengalaman, dan juga lingkungan. Dalam kasus Babe, tampaknya pengalaman traumatis diperkosa laki-laki di lapangan banteng sedemikian membekas dalam jiwanya. Itu benar-benar merusak struktur kepribadiannya hingga membunuh naluri kelakiannya. Ia juga menegaskan bahwa Babe sesungguhnya bukan sekedar seorang pelaku. Babe juga adalah seorang korban dari cacat peradaban yang dibangun dalam masyarakat kita yang cenderung bergerak patologis. Itulah cerita mengenai Baikuni alias Babe. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.